السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك عليكم جميعا إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Selamat dan salam bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima semua amalan soleh kita selama bulan Ramadan. حضرتنا محمد أنور إلهي أبو سعيد عبد الله الصديقي، أسكن في المملكة العربية السعودية وخاصة في مكة المكرمة، ونحن مستعدون دائما وأبدا لمساعدة الحجاج الأندونيسيين للحج والعمرة. Di hadapan Bapak Ibu hadir Bapak Muhammad Anwar Ilahi Abu Sa'id Abdullah. Beliau berasal dari negara Saudi Arabia, khususnya kota Mekah Al-Mukarramah. Dan di sini kami bersiap untuk membantu Bapak Ibu semua dalam persiapan untuk menuju haji yang mabrur. ونحن الآن في عيد الفطر، وإن شاء الله حيبدأ شهر الحرام، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، وفي ذلك يبدأ الناس والحجاج الأندونيسيين في تجهيزات للحج. Bapak Ibu semua, saat ini kita berada di bulan Syawal, Idul Fitri, dan 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan haram yaitu Zulqa'dah. Dan banyak dari umat muslim akan melaksanakan ibadah haji, khususnya dari Indonesia, insya Allah di bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. وفي شهر ذي الحجة 10 الأيام المفضلة في السنة الهجرية كاملة. وفي سورة الفجر قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر. Bapak Ibu, pada bulan Zulhijjah, terutama pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, merupakan hari yang sangat-sangat berharga di dalam 1 tahun tersebut, di tahun Hijriah. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashir. فمرحبا بكم في السعودية في مكة المكرمة، ونحن مستعدون لمساعدة الحجاج الأندونيسيين وضيوف الرحمن من أندونيسيا. Selamat datang pada Bapak Ibu di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah, khususnya bagi tamu Allah yang berasal dari Indonesia yang akan melaksanakan haji di tahun ini. وإن شاء الله الله ينال لكم الحج المبرور والسعي المشكور والصحة الدائمة، وكل عام وأنتم بخير، والله يوفق الجميع أجمعين إن شاء الله، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau berdoa semoga Bapak Ibu semua mendapatkan haji yang mabrur dan bersyukur atas karunia Allah yang membawa Bapak Ibu semua haji ke negara Saudi Arabia, dan semoga diberikan kesehatan selalu dan kemudahan dalam beribadah haji insya Allah. Dan beliau mengucapkan salam kepada kita, salam dan selamat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah haji Indonesia tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Perkenalkan, nama saya Dr. Marti Astuti. Saya dokter anak di Kabupaten Bangka Selatan, di Rumah Sakit Umum Junjung Besar. Saya bekerja di Kabupaten Bangka Selatan selama sekitar 9-10 tahun. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu, dan semoga Allah menerima amalan ibadah kita. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya membuat video ini bertujuan untuk membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi iklim dan segala sesuatu yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu selama berhaji tahun ini. Saya
berada di Makkah Al-Mukarramah saat ini di negara Saudi Arabia. Saya tinggal di sini kira-kira sudah 3 tahun ini ya, dan saya sudah melakukan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir dengan pengalaman mungkin 2 kali haji dengan suasana iklim yang memang cukup panas. Sehingga saya rasa di sini sangat perlu bagi Bapak Ibu untuk mengetahui iklim dan suasana serta persiapan untuk khususnya untuk masalah kesehatan fisik dan mental selama berhaji di negara Saudi Arabia tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama saya akan menyampaikan masalah budaya yang ada di negara Saudi Arabia, di mana di sini sangat menjunjung tinggi adab dan etika Bapak Ibu. Contohnya saja antara laki-laki dan perempuan, di sini sangat menjunjung tinggi martabat perempuan, sehingga dimanapun kita berada, Bapak Ibu akan melihat bahwa laki-laki sangat menghargai wanita di sini Bapak Ibu. Apabila kita naik kendaraan bus, mereka akan mempersilahkan kita duduk. Bahkan apabila di bus tersebut terdapat 2 tempat duduk kosong, mereka akan mempersilahkan perempuan duduk dan mereka tidak akan duduk di sebelahnya. Itu salah satu hal. Kemudian ada lagi misalnya kita belanja ya ke supermarket. Apabila kita berada dalam antrian dan yang lainnya itu adalah laki-laki, mereka akan mempersilahkan kita duluan. Seperti itu, ya. Itu bagaimana negara Saudi Arabia mengutamakan adab dan menghargai wanita. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah Bapak Ibu akan berada di negara ini ya, kira-kira sebulan lagi. Setelah melalui manasik haji, insya Allah kita akan bertemu dengan warga lokal, juga bertemu dengan warga dari seluruh negara di dunia yang akan melakukan haji bersama Bapak Ibu. Dimana di sini Bapak Ibu akan berinteraksi dengan mereka semua dengan berbeda kultur dan bahasa ya Bapak Ibu ya. Sehingga terkadang ada masalah saat berkomunikasi karena Bapak Ibu mungkin kesulitan dalam berbahasa Arab, dan orang Saudi sendiri secara umum tidak semuanya bisa berbahasa Inggris ya. Untuk penjual-penjual ada yang bisa berbahasa Indonesia, ada yang bisa berbahasa Inggris ya, berbahasa Urdu, berbahasa yang lainnya. Tetapi secara umumnya orang Saudi lokal tidak bisa berbahasa Inggris secara baik ya, secara umumnya. Enggak sama-sama, enggak besar. Ini sama-sama Juma' Malik Fahd, sama-sama Madinah bagus, ibu mantap bantunya, masya Allah. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang berbicara dengan orang Arab nantinya akan disampaikan oleh mereka dalam bahasa Arab. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu sedikit tahu masalah bahasa Arab yang sering dipakai oleh orang-orang di Saudi ya, khususnya kepada orang Indonesia. Contohnya beberapa doa ya, seperti Masya Allah, tabarakallah, oke ya, semuanya mungkin sudah paham. Kemudian mungkin apabila kita mau pergi ke pasar, apabila kita mau nanya di mana kantor polisi, kita nanya kemana arah jalan, mungkin itu insya Allah nanti akan ada sedikit bahasan tentang bahasa ya, insya Allah. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari Bu ya, di sini secara umum untuk Mekah dan Madinah mereka akan mengumandangkan azan secara bersama-sama pada 5 waktu sholat. Dan saat azan berkumandang dan waktu sholat, toko-toko akan tutup sampai kira-kira 10 menit. Kemudian mereka akan buka lagi untuk menerima Bapak Ibu yang akan berbelanja di toko mereka. Kemudian selain itu mereka lebih banyak beraktivitas di malam hari ya, karena di sini cuacanya panas
mereka banyak beraktivitas di malam hari Bapak Ibu daripada siang hari. Kecuali anak-anak yang sekolah atau Bapak Ibu yang di sini mereka bekerja di kantor ya, seperti di bank segala macam, itu mereka memang beraktivitas di siang hari. Tetapi kita akan melihat secara umum di siang hari lebih lengang daripada di malam hari. Seperti itu ya. Bapak Ibu akan melihat di beberapa tempat, khususnya kantor-kantor, mereka memisahkan bagian kantor untuk perempuan dan laki-laki. Jadi kita akan masuk di pintu yang berbeda dengan yang laki-laki. Contohnya saja bank ya. Beberapa bank itu mereka memisahkan antara laki-laki dan perempuan, di mana petugas banknya pun di sana sama-sama perempuan, dan mereka malah memang seperti di Indonesia Bapak Ibu menggunakan pakaian biasa kantor, tidak menggunakan hijab karena semua di situ adalah perempuan. Seperti itu kehidupan sehari-hari di sini. Dan juga kadang-kadang kita bisa temukan pada anak sekolah, di mana anak sekolah mereka sekolahnya pun terpisah antara sekolah anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak laki-laki akan menggunakan baju top Arab Saudi ya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Anwar tadi. Kemudian perempuan akan menggunakan baju seragam yang di luarnya dibalut dengan baju abaya. Baju abaya seperti yang saya gunakan ya, baju abaya berwarna hitam. Sampai di sekolah mereka akan membuka abayanya dan menggunakan pakaian seragam seperti itu. Dan di sini sangat aman, di mana anak-anak tidak bisa dijemput kecuali oleh orang tuanya yang mempunyai KTP. Saat mereka akan menjemput, mereka akan harus membawa KTP seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini ya untuk di Saudi Arabia secara umum, mereka sekali lagi sangat menjaga adab. Mereka sangat menjaga sopan santun, sehingga cara duduk pun diatur ya. Kemudian cara makan dan minum, kemudian berbicara untuk yang penting-penting saja, terutama untuk orang yang tidak kita kenal. Mungkin di negara kita biasa untuk menanyakan umurnya berapa, kerjanya di mana, seperti itu ya. Di sini tidak Bapak Ibu, karena kebanyakan mereka tidak bekerja. Sehingga kalau kita tanyakan kerja di mana, baru bagi mereka itu mungkin sedikit menyinggung ya. Jadi umur berapa, pekerjaan, anak berapa, itu tidak perlu kita tanyakan untuk berbasa-basi kalau di sini ya. Itu disampaikan di sini tidak kurang sopan lah gitu ya. Kemudian mereka juga sangat memperhatikan adab, khususnya saat kita berbicara atau makan, dimana kita akan makan bersama-sama dan kita tidak akan memakan makanan yang letaknya jauh dari kita. Kita akan makan makanan yang jaraknya dekat dengan posisi kita duduk. Dan apabila kita menginginkan yang jauh, kita bisa minta orang yang ada di sana untuk memberikannya kepada kita, seperti itu. Sangat tidak sopan di sini apabila kita bersendawa Bapak Ibu ya. Bersendawa atau maaf misalnya buang angin. Itu haram ya kalau di sini hukumnya. Jadi kalau Bapak Ibu, mungkin kita di Indonesia mungkin terbiasa dengan sendawa di depan orang, di sini tidak ya. Kalau kita bersendawa, kita harus berada di luar, di kamar mandi dan sebagainya. Di sini adalah tata krama lah kalau kita di Indonesia ya. Kemudian untuk ke pasar, Bapak Ibu, orang sini yang banyak ke pasar itu adalah untuk pasar sayur, buah ya, itu yang banyak laki-laki. Penjual semua laki-laki, tetapi untuk pembeli kebanyakan laki-laki walaupun ada perempuan dengan hijab dan dengan niqab yang tertutup seperti bahkan mata aja nggak kelihatan gitu ya. Jadi tetapi untuk orang Saudi asli mereka jarang sekali ke pasar, untuk perempuannya ya, laki-laki yang akan sering ke pasar. Kemudian Bapak Ibu, sekilas mengenai budaya Arab Saudi ya, yang saya ketahui ada di sini. Untuk Idul Fitri bagaimana? Idul Fitri mereka juga mengadakan kayak kita kunjung mengunjung ya, antara keluarga dekat.
kemudian mereka juga akan mengadakan acara seperti makan-makan seperti kita, tetapi diadakannya malam hari gitu. Di mana ruangan perempuan sendiri dan ruangan laki-laki juga sendiri. Baik, kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang iklim ya, dan adaptasi untuk lingkungan. Iklim di Saudi secara umumnya panas Bapak Ibu ya. Come what? Going? Ya Allah. Khususnya di bulan-bulan mulai Ramadan dan sampai kira-kira bulan Oktober itu panas di sini. Nanti akhir bulan November sampai kira-kira bulan Februari atau Maret pertengahan itu baru dingin Bapak Ibu ya. Dan kondisi Mekah lebih panas dari Madinah. Jadi Madinah itu kalau malam lebih dingin daripada di Mekah. Sehingga Bapak Ibu yang akan berhaji nanti harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Saat ini nanti haji insya Allah di awal Juni ya, kalau di bulan Masehinya insya Allah awal Juni itu kondisinya panas Bapak Ibu. Kemungkinan suhu sekitar 45 ke atas ya, 45 sampai 50 derajat Celcius. Sehingga kita harus siap-siap untuk masalah iklim di Saudi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perdarahan ya di saluran napas segala macam. Ya Bapak Ibu begitu. Kemudian di beberapa tempat dingin tetapi kering, sehingga kita juga tetap harus membawa moisturizer walaupun kondisinya dingin. Karena kondisi dingin justru malah lebih kering. Kita harus bersiap-siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya, jaket, moisturizer ya. Kemudian kondisi dingin maupun panas kita harus siap keduanya. Selain kondisi dingin, nanti saat haji Bapak Ibu mungkin akan berada di kondisi yang sangat panas ya. Dan Bapak Ibu harus siap dengan kondisi tersebut, yaitu salah satunya dengan cara minum yang banyak. Jadi Bapak Ibu harus minum yang banyak, kemudian harus bisa menggunakan payung Bapak Ibu ya apabila berada di luar, sehingga kalau kita berada di Arafah nanti itu akan banyak sedekah dari orang Saudi berupa payung, sedekah payung. Jadi mereka akan memberikan payung ke semua jamaah yang lewat yang membutuhkan seperti itu. Juga Bapak Ibu juga harus butuh istirahat yang cukup ya untuk masalah agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan panas yang ada di Arab Saudi. Kemudian Bapak Ibu ada satu hal lagi yang membuat sedikit perbedaan di antara kita dan Saudi Arabia, itu masalah waktu Bapak Ibu. Yaitu waktu kita itu 4 jam lebih dahulu daripada Saudi Arabia. Sehingga di sini kita akan merasakan perbedaan yang sangat signifikan untuk masalah waktu tidur dan waktu istirahat. Dimana karena di Indonesia contohnya waktu maghrib ya, di sini masih pada zuhur jam 2 siang seperti itu. Di sini siang, sementara di sana sudah maghrib. Di Indonesia yang biasanya tidur mungkin pada Isya jam 9 sudah tidur, udah ngantuk,
Di sini baru jam 5, Bapak Ibu kan merasa ngantuk jam 5 sore, padahal itu belum maghrib, seperti itu ya. Jadi akan terjadi perbedaan masalah waktu ini akan membuat kita agak jet lag ya Bapak Ibu ya. Agak jet lag masalah waktu tersebut. Sehingga kita betul-betul akan merasakan perbedaan tersebut sampai kira-kira 3-5 hari baru kita akan bisa beradaptasi dengan baik ya. Sehingga Bapak Ibu yang akan datang di awal Zulqa'dah ya, insya Allah kloter pertama mungkin awal Zulqa'dah akan bisa mempersiapkan diri dulu sampai kira-kira 3-5 hari ke depan untuk mempersiapkan diri dengan masalah waktu, perbedaan waktu dengan Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membahas masalah bagian saya, yaitu masalah kesehatan, khususnya kesehatan fisik sebelum dan selama haji. Untuk sebelum haji, berhaji Bapak Ibu bisa mencoba untuk latihan Bapak Ibu ya, latihan jalan. Misalnya pada subuh Bapak Ibu bisa jalan kaki sekeliling rumah, atau yang semakin jauh untuk berjalan, karena saat haji nanti Bapak Ibu akan berjalan jauh ya, khususnya mulai tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah Bapak Ibu. Sehingga makan yang cukup, kemudian istirahat yang cukup Bapak Ibu, kemudian berlatih jalan agak jauh, mungkin agak menanjak ya bagi yang mampu. Dan bagi yang sudah tua, Bapak Ibu yang sudah lebih tua umurnya, bisa lebih mungkin mempersiapkan semaksimal mungkin yang Bapak Ibu bisa. Karena Allah tidak mempersulit kita ya, apabila kita nggak sanggup, kita bisa menggunakan kursi roda. Kemudian selain fisik yang harus kita siapkan selama haji, kita juga akan ada pemeriksaan kesehatan ya sebelum haji. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah diperiksa untuk rekam jantung, periksa darah, ya periksa kesehatan secara umum oleh dokter di kabupaten masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin mempunyai penyakit kronis, itu biasanya sudah ada persiapan dari masing-masing yang akan disampaikan oleh dokter. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah masalah vaksinasi dan imunisasi ya. Jadi vaksin secara umum yang dipakai di Saudi untuk masalah haji adalah meningitis dan vaksin influenza. Jadi meningitis dan influenza itu adalah salah dua penyakit ya yang sering mengenai jamaah haji karena bertemunya dengan seluruh jamaah haji dari seluruh dunia. Begitu. Jadi vaksin biasanya sudah dilakukan Bapak Ibu jauh sebelum kita berangkat dan sampai ke Arab Saudi. Sangat penting khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah tua, justru bisa mendapatkan vaksin tersebut. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu ya masalah takut efek vaksin segala macam ya. Vaksin itu hanya ada sedikit mungkin lebam atau mungkin bengkak dan mungkin agak demam sedikit ya. Bagi yang mendapatkan efek samping tersebut, nggak apa-apa, itu akan hilang dalam waktu 2-3 hari insya Allah. Tapi Bapak Ibu akan aman selama berada di Arab Saudi. Selanjutnya bagi Bapak Ibu tadi yang mempunyai penyakit kronis seperti diabetes ya, sakit gula, tekanan darah tinggi, kemudian mungkin sakit mungkin setelah pasca stroke ya, atau penyakit perdarahan yang kronis misalnya ya, itu Bapak Ibu harus mempersiapkan obat-obatannya, jangan lupa. Karena mungkin Saudi itu kita bisa mendapatkan pengobatan ya, kita ada dokter dari Indonesia, kemudian rumah sakit di Saudi itu siap untuk semua jamaah haji. Hanya saja secara umum kita bisa antri Bapak Ibu, sehingga kalau bisa kita persiapkan diri sendiri itu lebih baik. Gitu ya. Contohnya untuk penyakit gula ya, diabetes, bagi Bapak Ibu yang pakai obat gula darah,
misalnya beli benclamid segala macam ya, metformin, harap mempersiapkan. Yang pakai insulin juga jangan lupa insulinnya dibawa ya. Biasanya ada 2 macam insulinnya yang disuntikan malam hari sama insulin yang disuntikan sebelum makan besar. Ibu bapak ibu bisa mempersiapkan, dan biasanya obat-obatan tersebut harus disimpan di dalam kulkas ya. Insya Allah di dalam hotel akan disediakan kulkas bapak ibu di Makkah maupun di Madinah. Bagi yang punya tensi tinggi ya, yang tensinya biasa tinggi, harus mempersiapkan obat-obat untuk menurunkan tekanan darah ya, seperti mungkin amlodipin, jangan pakai amlodipin, yang pakai losartan, pakai klortiazid, silakan yang dari dokter masing-masing ya, itu harap dibawa bapak ibu, dan dengan jumlah yang cukup sampai bapak ibu pulang. Kira-kira mungkin sekitar 40 sampai 45 hari ya, diharapkan obatnya cukup yang dibawa gitu. Untuk beberapa penyakit kronis juga seperti gula darah ya yang tinggi, diharapkan jangan banyak-banyak makan yang manis. Untuk yang hipertensi jangan banyak makan yang selalu dipanaskan ya. Misalnya orang Indonesia biasanya bawa kompor sendiri segala macam ya, dipanaskan itu hati-hati karena akan bisa mencetuskan penyakitnya yang akan memberat. Kemudian bapak ibu, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masalah penyakit seperti bapak ibu yang mungkin tiba-tiba yang diabetes, bisa-bisanya hipoglikemi misalnya ya, turun gula darahnya turun, itu diharapkan bisa segera teman-temannya atau saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya membantu ya bapak ibu untuk bisa ke pertolongan pertama di dekat maktab masing-masing di Mekah maupun Madinah maupun di Mina Arafah nanti. Pertolongan pertama itu biasa kalau yang untuk diabetes biasanya segera langsung diberikan infus ya kalau yang hipoglikemi. Untuk yang luka luka sobek atau apapun, itu biasanya sudah disiapkan oleh tenaga kesehatan dari Indonesia juga. Kemudian Bapak Ibu, pertolongan tersebut biasanya hanya untuk yang pertama saja. Kemudian kita akan mendapatkan pertolongan selanjutnya dibawa ke rumah sakit yang menerima semua jamaah haji yang akan mendapatkan pengobatan seperti itu. Cukup kita biasanya mempersiapkan paspor saja dan visa, biasanya di sana sudah akan diberikan yang terbaik, insya Allah ya. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan laboratorium, obat-obatan, dan segala macam. Selanjutnya adalah masalah kesehatan kaki dan kulit ya. Ini sangat penting karena kondisi panas, cuaca yang panas. Bapak Ibu yang kakinya bermasalah untuk alergi atau segala macam, diharapkan segera untuk membawa obat-obatan alerginya ya. Untuk yang sering terjadi kepada semua jamaah adalah kaki yang pecah-pecah bahkan sampai berdarah, sehingga Bapak Ibu bisa membawa pelembab. Biasanya di sini kita pakainya vaselin ya Bapak Ibu ya, vaselin. Bisa juga dicampur dengan pelembab-pelembab yang ada dari Indonesia yang bisa kita bawa ya, karena di sini mahal Bapak Ibu, bisa bawa sendiri dari Indonesia. Bisa dipakai untuk terutama ke tumit sama ke kaki. Biasanya kering Bapak Ibu ya, kering dan bisa ada yang sampai berdarah. Biasanya sih kalau saya menggunakan vaselin yang dari Saudi itu memang cukup baik ya. Tetapi untuk yang hand body lotionnya bisa kita bawa sendiri dari Indonesia ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk menjaga kesehatan fisik Bapak Ibu selama di haji nanti, Bapak Ibu harus mau makan makanan yang bergizi ya. Di sini tuh Masya Allah ya, makanannya bergizi Bapak Ibu, bergizi dan sehat. Mereka tidak menggunakan banyak garam atau tidak mau masak berulang-ulang, tidak dipanaskan ya. Itu sangat membantu untuk kesehatan Bapak Ibu. Terutama yang sering adalah sakit tenggorokan ya. Sakit tenggorokan apabila kita banyak makanan berminyak, kita kurang minum, terus kita biasanya orang Indonesia bawa gorengan sendiri atau apa ya, itu sangat kadang-kadang mengganggu ya Bapak Ibu ya untuk di tenggorokan kita selama di sini. Apalagi di sini cuacanya panas, kurang minum ya Bapak Ibu ya, sehingga bisa menggunakan beberapa vitamin ya, seperti misalnya vitamin C, vitamin D3 bisa dibawa dari Indonesia Bapak Ibu. Nah, untuk obat-obatan Bapak Ibu ya, obat-obatan yang biasa digunakan di sini yang paling sering adalah untuk obat batuk ya, obat demam, obat anti nyeri, biasanya pakai paracetamol boleh ya. Kemudian obat anti nyeri Bapak Ibu ya, bisa boleh pakai paracetamol atau pakai ibuprofen yang mungkin nanti bisa didapatkan dari dokter juga, tapi apabila Bapak Ibu membawa sendiri lebih baik ya.
Kemudian vitamin tadi saya bilang untuk multivitamin boleh, atau vitamin C boleh, effervescent boleh, tablet. Vitamin D3 ya, kemudian obat-obatan untuk muntah, obat mencret, Oralit ya, Bapak Ibu bisa membawa dari Indonesia. Kemudian apalagi untuk vitamin ya, dan obat-obatan secara umum, khususnya tadi yang obat-obat seperti Decolgen ya, yang obat yang bebas, yang apabila Bapak Ibu yang tidak punya masalah kesehatan ya bisa mulai diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya saya akan menyampaikan masalah kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual. Jadi Bapak Ibu yang datang ke Saudi, tentunya kita dengan kultur yang berbeda dan bertemu banyak orang dengan pribadi yang berbeda ya, akan mungkin mengalami sedikit masalah untuk beradaptasi dan akan muncul stres dan mungkin kadang-kadang emosi Bapak Ibu ya. Jadi untuk emosi dan suhunya memang panas sehingga mungkin lebih sering lagi untuk merasa mudah ya, untuk merasa marah seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa haji adalah sebuah ibadah dan ujian fisik dan mental Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan merasakan di sini selain bertemu dengan banyak orang dengan berbagai pribadi yang berbeda, akan mengalami misalnya yang berada di Mina akan antri Bu ya untuk toilet misalnya. Kita akan diuji kesabaran di situ Bapak Ibu untuk berada di toilet dalam mungkin bisa sampai setengah jam, 1 jam kita menunggu hanya untuk kita buang air kecil. Sehingga sangat-sangat menguji kesabaran. Sehingga bagi Bapak Ibu yang kira-kira bermasalah untuk masalah buang air kecil, bisa menggunakan Pampers Bapak Ibu, nggak ada masalah. Sehingga Bapak Ibu yang bisa ke kamar mandi tetapi tidak terlalu terburu-buru seperti itu ya. Jadi bersabar, nggak perlu marah karena kita semuanya mengalami hal yang sama ya untuk jamaah haji Indonesia. Kemudian toleransi antara sesama kita, terutama sesama orang-orang yang ada dari Indonesia ya. Ada beberapa jamaah mungkin yang egois ya, mereka mau menangnya sendiri. Toilet yang gunakan bersama-sama atau segala sesuatu yang menggunakan bersama-sama, tidak bersabar. Harusnya mereka bergantian sehingga teman-teman yang bersama-sama mereka juga bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik ya. Sangat perlu kita juga tidak mengutamakan diri sendiri. Contohnya misalnya kegiatan yang kita lakukan bersama-sama, grup, ada 1 orang 2 orang yang memisahkan diri sehingga saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, semua jadi berimbas ke semuanya Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus memikirkan misalnya Bapak Ibu yang kondisinya tidak fit, tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan ibadah yang mungkin hukumnya sunnah ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat kondisi, kalau memungkinkan bisa dilakukan, kalau tidak perlu dilakukan Bapak Ibu ya, untuk yang sunnah. Bahkan untuk yang wajib Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu merasa sangat-sangat tidak bisa ya, tidak bisa melaksanakan, bisa kita mungkin kena dam, tetapi paling tidak aman untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi kita harus bersabar dan kita harus banyak toleransi, terutama untuk teman-teman sesama kita ya dari Indonesia. Begitu juga untuk orang dari luar negeri ya. Beberapa orang-orang dari luar negeri itu mereka sangat-sangat berani. Jadi Indonesia kadang-kadang orang-orangnya kurang berani ya. Jadi kita banyak sering dari kita itu merasa jadi agak disolimi seperti itu ya. Bapak Ibu bersabar saja ya, insya Allah Allah memberikan ganjaran untuk kesabaran Bapak Ibu semua, insya Allah, amin. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa fokus untuk beribadah di tengah keramaian Bapak Ibu ya. Jadi di tiap kloter itu, di maktab, terutama di Mina ya, di Mina, di Arafah itu kita akan berada di satu tempat yang besar, padat, mungkin AC mungkin kadang-kadang mati ya, kadang-kadang ada aja itu Bapak Ibu ya. Kita harus bersabar dan tetap kita fokus untuk beribadah. Jangan banyak ngobrol, terutama saat di Arafah ya, dimana Arafah itu adalah waktu terbaik seumur hidup kita ya. Kita bisa minta apapun mulai setelah subuh itu sampai
sebelum terbenam matahari Bapak Ibu. Kondisi di luar panas, tetapi di dalam tenda insya Allah ada bantuan dari AC ya. Tapi kadang-kadang AC-nya panas segala macam ya Bu ya, mati Bapak Ibu. Harus sabar dan kita harus tetap fokus beribadah. Jangan banyak ngobrol, jangan banyak mengeluh Bapak Ibu. Jadi minta sama Allah segala sesuatu yang kita rasa kurang. Ya Allah, saya kepanasan. Ya Allah, saya kebelet kencing, nggak ada antrian panjang sekali. Sehingga Bapak Ibu memang diuji betul kesabarannya di sini ya Bapak Ibu ya. Minta sama Allah agar ibadah kita dimudahkan Bapak Ibu. Kemudian tetap fokus beribadah ya, karena puncak haji ada di tanggal 9 khusus 9 Zulhijjah yaitu hari Arafah ya. Tapi nanti kita justru banyak jalan itu mulai Bapak Ibu. Mulai di tanggal 9, 10 ya, 10 Zulhijjah kita akan melakukan banyak kegiatan. Salah satunya adalah tawaf, sa'i, melempar jumrah akobah itu ada di tanggal 10 Zulhijjah. Sama jemaah. Sehingga beberapa orang yang mungkin tidak memungkinkan untuk melakukan di tanggal 10 bisa melakukan di tanggal 12 atau 13 sampai selesai hari tasyrik ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya berdoa semoga kita semua dimudahkan dalam melakukan ibadah haji tahun ini dan tetap fokus beribadah Bapak Ibu ya. Dengan semua kesulitan yang kita hadapi, kita harus bersyukur atas karunia Allah kita bisa didatangkan ke Saudi untuk beribadah di bulan haji ya. Etika dan protokol selama di tempat suci Haramain di Mekah maupun di Madinah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus menjaga adab di dalam masjid di Nabawi maupun Masjidil Haram Mekah. Contohnya adalah orang Indonesia itu sangat suka selfie. Sangat suka selfie Bapak Ibu ya. Ini terkenal banget. Ya hajj, jangan, kita nggak perlu selfie Bapak Ibu ya. Kita beribadah hanya kepada Allah. Jadi jangan terlalu banyak selfie ya, foto hanya untuk yang penting-penting saja. Bahkan ada yang sampai berdoa itu menghadapnya bukan ke Ka'bah Bapak Ibu. Saking seriusnya dia selfie, dia justru berdoa tapi tangannya menghadap bukan ke Ka'bah. Ini salah besar Bapak Ibu ya. Ini terkenal banget untuk haji Indonesia. Ya hajj, mamnu kata dia. Mamnu itu artinya nggak boleh ya, dilarang, nggak boleh gitu. Terus ada Bapak Ibu juga yang mencium makam Ibrahim. Itu nggak boleh tuh Bapak Ibu ya. Itu bid'ah. Mencium makam Ibrahim itu tidak perlu Bapak Ibu ya. Khusus kita tawaf dan sa'i itu tempat kita berdoa, sebanyak-banyaknya berdoa. Segala suatu tempat di situ adalah makbul ya Bu ya untuk berdoa. Sehingga tidak boleh kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga harus menghormati orang yang lebih tua Bapak Ibu untuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita harus mungkin yang lebih tua didahulukan ya. Kita harus bersabar Bapak Ibu. Harus banyak toleransi, insya Allah Allah akan membantu kita apabila kita membantu sesama muslim. Kemudian alhamdulillah kita dari Indonesia itu cukup menjaga kebersihan Bapak Ibu ya. Saya lihat dibandingkan haji dari negara lain, orang Indonesia itu lebih bersih. Di hotel, di Mina maupun dimanapun mereka lebih bersih. Jadi ini sangat baik ya, dan ini harus kita sebarkan ke seluruh orang di sini bahwa orang Indonesia memang suka kebersihan ya. Ini sangat baik Bapak Ibu dan itu harus kita jaga terus. Kemudian Bapak Ibu kita juga akan berinteraksi dengan petugas. Jadi petugas mereka akan berbicara dengan kita dalam bahasa Arab. Kita harus sanggup untuk memahami mereka, khususnya kata-kata yang nanti yang akan saya sampaikan untuk di subtitle insya Allah ya. Itu ada beberapa bahasa Arab yang sering dikatakan oleh petugas. Misalnya ya hajj mamnu, artinya nggak boleh gitu ya. Kemudian kalau kata mereka gafil artinya ditutup, jalan ditutup ya. Gafil artinya ditutup. Kemudian maftuh itu terbuka ya. Itu insya Allah nanti saya akan sampaikan di subtitle insya Allah Bu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir kita juga harus menghormati peraturan di Saudi. Di sini itu sangat-sangat ketat peraturan dan banyak denda Bapak Ibu. Untuk visa umroh dan haji memang
sangat lebih mudah ya, kita tidak kena banyak denda kecuali kita menghabiskan waktu di luar waktu haji. Misalnya visa umroh berakhirnya tahun ini di 29 April. Bapak Ibu yang pakai visa umroh nggak boleh berada di sini. Kita bisa ditangkap, kita bisa didenda, dan kita tidak bisa kembali lagi ke sini dalam 5 tahun ke depan. Untuk visa haji memang tidak ada tanggalnya ya, tapi semuanya ada peraturan bahwa semua orang dengan visa haji akan keluar sebelum Muharram berakhir. Kemudian peraturan yang lain misalnya nggak boleh nyebrang sembarangan karena mereka takut kita ketabrak segala macam ya. Jadi peraturan-peraturan yang memang sudah ada di negara Saudi kita harus mentaati Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, dari pengalaman haji saya 2 kali. Kebetulan saya menggunakan haji dengan kuotanya Saudi ya, karena saya punya KTP di sini di Mekah, sehingga saya menggunakan kuota hajinya Saudi. Tapi insya Allah tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman haji saya itu sangat menguras tenaga itu saat kita di tanggal 9 maupun 10 berjalan cukup jauh Bapak Ibu ya, yang mulai mau tawaf ifadah, terus kita jalan ke Haram. Ada bus kita bisa naik bus, nggak ada bus orang-orang memilih jalan kaki Bapak Ibu sejauh 6 km ya, dari Jamarat ke Haram. Kemudian kita tawaf sa'i ya. Apabila yang tidak mampu bisa mengalihkan ke tanggal yang lain. Tetapi memang afdol setelah itu. Kemudian untuk melempar jumroh memang ada yang afdolnya itu adalah ba'da zawal ya, setelah zuhur. Tetapi itu panas sekali Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang kira-kira tidak sanggup tidak perlu melakukannya di siang hari, bisa di malam hari. Insya Allah nggak apa-apa. Ya bisa ditanyakan oleh pembimbing ibadah insya Allah. Tetapi intinya dengan cuaca yang sangat panas Bapak Ibu, kadang-kadang beberapa sunnahnya haji kita nggak bisa lakukan Bapak Ibu ya. Kemudian pengalaman saya kemarin, banyak teman-teman saya dengan syarikah yang lain itu mereka nggak dapat bus ya, busnya itu jauh banget, dan akhirnya mereka berjalan kaki dari Arafah menuju Musdalifah, cukup jauh, tetapi dengan bersabar satu langkah kita itu sangat-sangat berpahala di hadapan Allah ya. Ya, sehingga di situ kita sangat-sangat diuji apakah kita bersyukur dengan segala ujian tersebut ataukah kita tidak bersabar ya dengan ujian tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian selama di Mina contohnya ya, di Mina itu kita juga akan dipenuhi oleh ibadah Bapak Ibu ya, berzikir. Dan kebanyakan orang Indonesia banyak mengisi waktu tersebut dengan berbicara, Allahul Musta'an. Nggak boleh Bapak Ibu ya, jadi sebanyak mungkin kita berzikir dan berdoa. Berzikir di Mina dan berdoa saat kita berada di Arafah. Sebanyak mungkin Bapak Ibu, jangan banyak ngobrol sesama kita. Itu terkenal sekali orang Indonesia ya. Sayang sekali karena kita, apalagi Bapak Ibu yang sudah menunggu bertahun-tahun ya, jangan sampai kita itu menghabiskan waktu kita dengan banyak mengobrol Bapak Ibu. Sayang sekali ya, karena kita memilih untuk banyak ibadah seharusnya setelah kita berada di tanah suci, khususnya di Arafah, Mina, Musdalifah. Insya Allah Bapak Ibu, dari saya cukup ya. Insya Allah tips untuk selanjutnya bisa saya sampaikan mungkin insya Allah di video yang selanjutnya atau di pertemuan kita insya Allah saat manasik di asrama haji insya Allah Bapak Ibu. Saya sendiri berharap kita bertemu di Saudi Arabia dan kondisi sehat walafiat, Bapak Ibu semua bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, dan haji kita haji yang mabrur, sehat sampai di Saudi Arabia dan sehat kembali sampai di Indonesia insya Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menerima semua ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.